Sekarang kita masuk ke cerita kematiannya John Bonham. I've witnessed Bonzo just cut loose. He had definitely split personality. He would when he was drinking, when he wasn't drinking. I think that John's only problem was he had a classic drinking problem. Jadi pada bulan September 1980, keempat anggota Led Zeppelin telah mulai berlatih dalam mempersiapkan tur pertama mereka di Amerika Utara yang udah dilakukan dari tahun 77. Dan tur ini direncanakan dimulai pada 17 Oktober di Montreal, Kanada. Latihan berlangsung di dekat rumah Jimmy Page di Windsor, yang sekaligus tempat anggota band nginep pada waktu itu. Dan disinilah John Paul Jones dan Ben J. Lefevre, road manajernya Led Zeppelin, menemukan mayat Bonham pada pagi hari tanggal 25 September. Bonham meninggal secara tragis karena menghirup muntahannya sendiri selama tidurnya. Pada saat itu, Bonzo berusia 32 tahun. Pada hari menjelang kematiannya yang mendadak, Bonham telah menjalani sesi pesta minuman keras selama 12 jam yang dimulai katanya pada siang hari sampai tengah malam, dan Bonham pun jatuh pingsan. Dia telah mengkonsumsi setidaknya sekitar 40 botol vodka. Diasumsikan asupan maksimum minuman alkohol yang bisa masuk ke tubuh pria dewasa itu sekitar 3-4 botol. Itu juga kondisinya udah mabuk parah. Dan setelah jatuh pingsan di sofa, dia ditidurkan oleh asistennya. The booze, the booze. I mean, that's what killed him. Shocked. I was just shocked. No one knew at that moment how he died. We knew that they were rehearsing. But how could he die in a rehearsal? Itu mengerikan. Kemudian saya harus memberitahu dua teman saya lainnya. Saya harus menyampaikan berita itu kepada Jimmy dan Robert. Itu membuat saya sangat marah, kata John Paul Jones. Ada beberapa momen bagus selama latihan terakhir. Tapi kemudian dia mulai minum vodka. Saya pikir dia minum karena ada beberapa masalah di kehidupan pribadinya. I just knew something terrible. The fallout from this was going to be disastrous. Tapi dia meninggal karena kecelakaan. Dan ambulans pun dipanggil di pagi hari segera setelah Bonham ditemukan. Tetapi sudah terlambat bagi mereka untuk melakukan apapun, dan polisi pun juga tiba di rumah Jimmy, tetapi tidak ada sesuatu yang mencurigakan yang bisa diinvestigasi. Diputuskan bahwa Bonham telah meninggal karena menghirup muntahnya sendiri saat tidur, yang menyebabkan edema paru. Jadi edema paru ini merupakan akumulasi cairan di paru-paru yang dapat menyebabkan kegagalan pernafasan. Dan pemakaman keluarga John Bonham berlangsung pada 10 Oktober 1980 di Rushock Parish Church di Worcestershire. Service was at the tiny 13th century parish church at Cutnall Green near Kidderminster, less than a mile. Sekitar 250 pelayat hadir. Although the time and place had been closely guarded, some fans were there. Dan Paul McCartney juga datang pada waktu itu dan ngasih karangan bunga di situ. Dan setelah kepergian Bonham, banyak sekali gosip-gosip di luaran sana yang ikut memprediksikan bagaimana nih kelanjutan Led Zeppelin setelah sepeninggalnya Bonham. Dan mereka mengeluarkan pernyataan pada tanggal 4 Desember 1980, kami ingin menyampaikan bahwa kami telah kehilangan teman baik kami, membuat kami memutuskan bahwa kami tidak dapat melanjutkan band dengan situasi seperti ini. Jadi sepeninggal John Bonham, Led Zeppelin pun memutuskan untuk berhenti berkarya. Dan masing-masing personilnya bersolo karir. Dan kalau nggak salah mereka sempat reunian, saya lupa lagi tahun berapa, dan itu pun ngajak anaknya John Bonham, itu si Jason Bonham. Oke, itu dia beberapa pelajaran hidup bisa kita ambil di sini. Yang pertama adalah kita harus selalu percaya diri. Yang kedua, belajarlah dari siapapun dan dengan cara apapun. Dan yang ketiga, kalau kita punya masalah, jangan jadikan alkohol sebagai solusinya. Kalau orang bilang, jangan curhat sama botol. Curhat itu sama sang pencipta. Nah, dia yang ngasih, cuman dia yang bisa nolong kita. Bagaimanapun situasi Anda sekarang, jangan pernah putus asa. Sepertinya itu dulu video kali ini. Saya mohon maaf kalau misalnya ada yang salah. Dan buat Anda yang masih nonton sampai detik ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan semoga konten saya ini menghibur. Dan kita ketemu lagi di Bedah Drummer berikutnya. Wassalam.